Alhamdulillah kita kembali lagi pada segmen terakhir dalam bincang inspiratif bersama Profesor Rohmin Dahuri, anak nelayan yang berangkat dari dasar lalu kemudian menempuh segala rintangan dengan kerja keras dan pembelajar sampai di puncak kepemimpinan Indonesia dan memberikan manfaat yang sangat besar tidak saja pada alma maternya, kampungnya, tapi kepada bangsa Indonesia. Pak Rohmin, dalam segmen ini saya ingin membangun optimisme tentang masa depan Indonesia. Saya yakin Indonesia ini adalah negeri yang insya Allah masa depannya cerah. Kita punya sumber daya luar biasa, kita punya sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang juga luar biasa. Hanya tinggal bagaimana cara mengelola, dan pengelolaan itu sangat besar peran umat Islam. Kalau umat Islam bisa menjaga Indonesia, membangun dan mengembangkan, saya kok yakin sangat kuat masa depan dan sangat determinan Indonesia. Tapi lagi-lagi ada pertanyaan imbuhan gitu. Kalau umat Islam tidak diganggu dan tidak dirusak, jadi kita ada di mana posisinya nih Pak Rohmin? Iya, jadi berbicara potensi atau modal dasar, sangat boleh jadi Indonesia itu satu dari sedikit negara gitu, mungkin hanya 10 ya, yang oleh Allah itu diberi potensi yang sangat lengkap untuk bisa negara maju dan makmur gitu ya. Pertama tadi Ustadz katakan bahwa kita memiliki penduduk terbesar keempat di dunia, sekitar 260 juta ya, dan orangnya pun cerdas-cerdas sebenarnya gitu ya. Lihat Pak Habibie ya, banyak orang-orang cerdas di Indonesia lah gitu ya. Kita kalau kuliah di luar negeri pun cum laude gitu ya. Nah artinya kalau penduduk besar kan potensi pasar domestik yang besar sekali Ustadz ya. Yang kedua, kita tuh alamnya kaya, di darat apalagi di laut itu. Nah jadi pasarnya besar, kemudian potensi suplainya pun besar ya, dalam istilah bisnis atau ekonomi. Kalau ada pasar, kemudian kita punya pasok produksi, dalam bahasa Medan harus jadi nih barang gitu ya. Kata Pak Sultan Batu. Apalagi faktor yang ketiga hampir sedikit sekali, yaitu posisi geoekonomi dan geopolitik Ustaz. Strategis. Sangat strategis, kita terletak di jantung ya perdagangan dunia itu. 40% dari seluruh barang yang diperdagangkan dunia Ustaz dikapalkan melalui kita dengan nilai perdagangan 15 triliun dolar per tahun. APBN kita berapanya 2.400 triliun rupiah kan? Itu kalau kita jadi bajak laut aja kaya tuh, Pak. Atau dibuat tol gitu ya. Nah jadi kalau 2.400 triliun rupiah kalau didolarkan sekitar 200 miliar Ustaz. Ini 15 triliun. Tapi kita sampai sekarang bukan menjadi bangsa produsen dan menjual barang, tapi bangsa konsumen. Jadi posisi kita yang strategis dalam rantai suplai global atau rantai perdagangan global itu bukan advantage karena kita memproduksi dan menjual, tetapi membeli mengkonsumsi gitu ya. Saya baru ngobrol dengan orang yang sangat kompeten pada bidangnya, masa pusat logistik minyak, iya kan, beras di Singapura semua, bukan taruh di sini. Nah sekarang kita baru sadar, oh kita harus bangun sendiri gitu ya, begitu Ustadz. Nah jadi kalau modal dasarnya Allah udah segalanya kita diberi. Yang belum ada tuh memang manajemen dan leadership gitu ya. Nah karena itu mudah-mudahan di Pilkada 2017 ini yang jatuh pada bulan Juni, kemudian Pilpres bulan April ke depan benar-benar akan memilih wakil rakyat, kepala daerah dan presiden gitu ya, yang benar-benar capable dan soleh begitu. Karena hanya 2 syarat itu, orang mampu ya kalau tidak beriman dan bertakwa juga akan membohong-bohongi aja rakyat gitu. Nah jadi hanya orang yang punya kapabilitas ya dan yang punya keimanan kepada Allah dan takwa yang bisa memimpin dunia ini. Nah sekarang betapa tidak Ustadz ya, para konglomerat kita itu yang 50 orang itu ya kan, yang kekayaannya itu lebih dari kekayaan 150 juta orang Indonesia menurut data dari Oxfam itu nyimpen duitnya 80% di luar.
menurut Menteri Keuangan katanya 11.000 triliun tuh uang itu. 11.000 triliun. Makanya Presiden Jokowi tahun lalu mengeluarkan kebijakan namanya tax amnesty kan. Itu harapannya uang-uang yang terparkir di luar, mbok masuk dirikan pabrik untuk modal bersama. Untuk modal bersama, ciptakan lapangan kerja. Bangun manufacturing ya, bangun kebun coklat, sawit ya, rumput laut ya kan, dan seterusnya. Bangun industri IT, otomotif gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Wah, kalau 11.000 triliun APBN kita aja 2.400 terus saja, berarti berapa kali? Hampir 5 kali lipatnya. Kapasitas kita membangun infrastruktur pun betapa dahsyatnya. Nah, jadi itu tugas leader berikutnya, bagaimana mengetuk hati, iya kan, teman-teman konglomerat kita itu untuk lebih bersifat nasionalistik gitu, punya kecintaan terhadap negeri ini gitu ya. Jadi jangan dikasih konsesi tambang, konsesi sawit jutaan hektar ya. Pak Agus Raharjo minggu lalu membuat statement yang luar biasa tuh, dari jutaan lahan itu KPK. Ya. Ketua KPK. Itu ternyata PNBP-nya, pendapatan negara bukan hanya 3 triliun itu. Jadi ini pasti kong kali kong antara si pengusaha itu sama penguasanya. Cuma anehnya kenapa baru ngomong sekarang gitu ya. Harusnya kan sejak dulu gitu ya. Nah, jadi karena memang begitu banyak Ustadz ya, kekayaan yang mubazir di negeri ini. Karena tadi tidak amanah pemimpin dan tidak capable-nya pemimpin gitu. Peran Muslim ada di mana itu, Pak? Ya, Muslim yang baik konteksnya jangan ada hadis kan begini, jangan memberi jabatan kepada orang yang meminta. Itu ada syaratnya Ustadz. Kalau masyarakatnya itu mayoritas atau sebagian besar udah soleh semua, udah soleha semua. Tetapi masyarakat yang heterogen begini seperti ini, yang banyak preman, banyak pencitraan, banyak penipuan, orang Muslim, orang Kristen, orang Hindu ya yang baik-baik semua, yang soleh-soleh semua, menurut agamanya masing-masing dan yang capable harus berebut kekuasaan itu. Tapi kekuasaan itu bukan untuk kemewahan diri, keluarga dan kelompoknya, tetapi kekuasaan itu untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini gitu Ustaz. Pak, betul nggak sih Pak? Jadi harus kita rebut Ustaz itu. Ada sinyalmen Indonesia ini sedang dikerubuti dan diskenariokan 2030 hancur misalnya. Sebesar apa itu Pak? Ya kalau dari maaf ya, dari segi orang kapitalisme dan maaf ya, mungkin juga ada orang luar sana ya, teman-teman non Muslim yang nggak ingin ada Islamic revival ya. Jadi dua kekuatan besar ini memang kompak mereka itu, ya kan? Mengancam, tapi jangan menyalahkan mereka. Kita harus ada internal dynamic ya. Dan saya hakul yakin teman-teman non-Muslim di Indonesia pun kalau orang Islamnya itu profesional, rahmatan lil alamin gitu ya, dan cerdas bekerja keras gitu ya, mereka juga mau. Saya ingat waktu penaklukan Spanyol gitu ya, pemimpin Islam kalah, orang-orang Yahudi, orang non-Muslim menjerit, jangan diganti pemimpin Islam itu. Mereka mengalami kezaliman juga. Kezaliman. Tapi waktu dipimpin oleh khalifah Muslim yang benar-benar soleh baik, terjaga semua gitu. Dan memang itulah ajaran yang dibuat oleh Allah gitu. Ketika kita berkuasa bukan untuk menzolimi umat agama lain, justru harus melindungi ya. Sepanjang merekanya jangan harbi itu yang memerangi kita, tetapi yang zimi mau hidup rukun dan seterusnya gitu Ustaz. Pertanyaan terakhir Pak Rohmin, posisi dan peran kaum muslimin di Indonesia ini kan vital ya Pak. Seharusnya dan sepatutnya vitalitas ini bukan saja pada energinya, tapi juga pada kemampuannya berkomunikasi dengan umaro, melahirkan generasi yang baik. Apa dulu yang perlu dilakukan pada tahap sekarang ini Pak? Ya harusnya siapapun pemimpinnya, entah itu presiden, gubernur, wali kota, bupati dan lain-lain, kan itu rumus matematik, rumus universal ya. Karena umat Islam ini mayoritas,
87% kalau sudah hampir 90%. Jadi maju mundurnya bangsa ini ditentukan oleh mayoritas ini. Jadi kalau presiden, menteri, gubernur, wali kota tuh ingin membuat maju negara ini, yang mayoritas inilah harus dikembangkan, ditingkatkan kapasitasnya. Iya kan? Jangan sedikit-sedikit dibilang radikal, sedikit-sedikit dibilang apa namanya terorisme, kan nggak. Untungnya Wakapolri bagus nih ya, intoleran ya. Tidak gitu. Nah, jadi sebaliknya umat Islamnya tuh begitu, harus menurut Islam secara kafah dan secara itiba ya. Jangan kita tidak ada zona perang, cara bergaul dengan umat lain kayak di perang gitu kan. Iya kan? Tidak gitu. Harusnya kalau bukan zona perang, yang ditampilkan adalah kecerdasan, profesionalisme, keadilan, kejujuran, rahmatan lil alamin. Insya Allah itu dakwah bilik semacam itu yang diinginkan. Dan untuk teman-teman non-muslim pun, fakta membuktikan kalau Islam itu tidak diselewengkan untuk kepentingan sekelompok atau seorang leader. Islam itu sangat rahmatan lil alamin, tidak ada ancaman gitu kalau umat Islam itu yang memimpin ya dan menggunakan Islam secara benar. Justru fakta sejarah membuktikan teman-teman non-muslim pun akan hidup enak, terlindungi hak-haknya, kebebasan beragama dan seterusnya. Nah, ya saja kalau pemimpin muslimnya itu yang ngaco, misalnya istri 20 kan gitu. Iya benar terjadi itu, kehidupannya sangat luxurious gitu, mabok gitu. Kalau 20 itu istri yang pertama dikunjungi lagi tahun berapa? Waktu hancurnya umat Islam kan gitu Ustaz. Pemimpinnya kan begitu Ustaz ya. Istri yang banyak ya, kalau di dalam Islam kan maksimum 4, itu pun ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Begitu Ustaz. Jadi sekali lagi untuk teman-teman muslim, please ya, jangan melihat Islam itu dari pemimpin yang Islam yang brengsek gitu, tapi dalam Al-Quran, hadis dan kitab-kitab ulama itu, ini ajaran dari Tuhan kok, pasti baiknya. Dan sekali lagi ketika pemimpin muslim itu menjalankan Islam secara menyeluruh, secara kafah, secara komprehensif, itu terbukti adil gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Rohmin. Mudah-mudahan perbincangan ini karena berasal dari hati, sampainya ke hati, insya Allah. Amin. Dan alhamdulillah. Mudah-mudahan hikmahnya juga tidak saja untuk pendengar radio Silaturahim dan pemirsa TV Silaturahim, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Amin, amin. Ikhwan dan akhwat, seperti yang disampaikan Profesor Rahman Dahuri selama hampir 2 jam ini, saya menggarisbawahi sedikit saja yang saya mampu. Pertama, mohonlah jangan dianggap muslim ini sebagai ancaman. Jangan. Anggaplah muslim ini sebagai potensi. Aset ya. Aset. Dan yang kedua, kaum muslimin sendiri otokritik. Nggak perlu nunggu orang lain untuk membangkitkan, tapi bangkit dan bangunlah dirimu. Karena Indonesia ada di pundakmu untuk maju, insya Allah. Dimanapun kita bekerja, jadilah excellent gitu. Kan ihsan kan gitu. Ihsan itu artinya top gitu. Berbuat dengan yang lebih baik dan yang lebih baik. Jazakallah, terima kasih Pak Rohmin. Waalaikumsalam Ustaz. Mudah-mudahan seluruh amal soleh dan ilmunya bermanfaat. Amin, amin. Dunia akhirat dan jadi jariah kita semua. Amin. Ikhwan dan akhwat, demikian. Mudah-mudahan bincang inspiratif pada malam ini memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum jema'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali dalam bincang inspiratif bersama
Profesor Rohmin Dahuri. Profesor Rohmin salah satu core edukasinya adalah tentang sumber daya kelautan dan perikanan. Dan alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah, Indonesia ini adalah negeri yang dikaruniai Allah garis pantai kedua mungkin terpanjang di dunia, sekitar, kalau tidak salah, barangkali nanti bisa dikoreksi oleh Profesor Rohmin, 92.000 km. 95 Ustaz. 92.000 km 185 mengelilingi Indonesia, dan itu adalah resource yang tidak semua negeri punya. Tidak semua negeri punya. Dan Indonesia diamanahkan oleh Allah kepada orang-orang yang memimpinnya. Pak Rohmin, kita sudah lebih dari 70 tahun merdeka. 72 tahun, lebih dari 72 tahun merdeka. Kita sudah lebih dari 15 tahun reformasi. Memimpin dan mengalami kepemimpinan bermacam-macam. Bahkan Amerika sendiri belum pernah punya presiden perempuan, Pak. Belum pernah ya. Belum pernah. Kita udah punya, Pak. Sebenarnya gender bias di sana gitu, iya, diskriminasi di sana itu. Hari ini kalau kita melihat tentang implementasi demokrasi, Indonesia lebih advance. Tapi kenapa kita kok tertinggal ya, Pak? Saya ingin supaya objektif diskusinya, saya ingin menggunakan kriteria kuantitatif dari lembaga-lembaga yang kredibel gitu. Jadi definisi negara maju dan makmur itu dan berdaulat itu kan cita-cita kemerdekaan ini kalau diterjemahkan dalam indikator atau rumus ekonomi begini, Ustaz. Pertama adalah dari pendapatan per kapita ya, atau gross national income per kapita. Itu sebuah negara dikatakan makmur dulu nih. Kalau GNI atau pendapatan per kapitanya itu lebih besar dari 12.235 dolar Amerika ya. Per orang per tahun. Per orang per tahun ya. Nah, Indonesia sekarang tuh baru 3.600 itu masuk ke dalam kelompok low middle income country. Jadi tadi 12.000. Tadi kalau lebih besar dari 12.000 katakanlah negara makmur. Kemudian antara 12.000 sekian sampai kalau nggak salah 7.500 itu namanya high middle income. Jadi negara berpendapatan menengah atas. Nah, kemudian antara 7.500 sampai dengan 3.000 kalau nggak salah ya. 2.000 itu namanya low middle income country. Kalau di bawah 2.000 negara miskin gitu. Dan kita itu masih 3.600. Jadi antara 2.000 sampai low middle income gitu. Jadi kalau dari kriteria pendapatan kita dalam bahasa Minangnya masih jauh panggang dari api gitu. Nah, yang kedua kalau negara ingin dijadikan sebagai negara maju itu kapasitas iptek atau teknologinya itu harus namanya teknologi innovator country ya. Jadi definisinya adalah bangsa itu atau negara itu minimal dari 75% kebutuhan teknologinya itu dihasilkan oleh negeri itu sendiri. Anak bangsa sendiri. Sebaliknya kita itu baru kelas 3 Ustadz. Jadi artinya negara yang lebih dari 75% kebutuhan teknologi diimpor gitu. Iya kan? Nah, Brunei Darussalam udah 42.000 gitu ya. Tetapi dia dikatakan negara makmur, belum negara maju. Demikian juga Saudi Arabia 60.000 tuh. Apalagi Kuwait kalau nggak salah 100.000. Amerika by the way itu yang 40.000 gitu ya. Tetapi negara-negara Muslim yang kaya minyak itu atau petrodolar itu baru disebut negara makmur, tapi belum negara maju gitu. Karena kalau maju ada kapasitas teknologinya gitu. Yang dia preserve sendiri, dia persis Ustaz. Nah lalu kalau kita ingin berdaulat, kita harus ketahanan pangan, energi ya, dan farmasinya itu kuat. 90% bahan baku dan bahan penolong farmasi kita masih impor tuh Ustaz. Obat-obatan itu. Pangan kita negara importir terbesar kedua di dunia itu, setiap tahun kita mengimpor sekitar... Yang terbesar Amerika? Aduh, kalau nggak salah bukan.
importer terbesar kalau nggak salah Mesir deh Ustadz ya. Kita mengimpor gandum, iya 10 juta gitu ton. Bangga dong Pak yang kedua. Beras 1 juta ton per tahun. Jagung 3 juta ton. Garam Pak. Garam. Kemudian sapi ya 1 juta ekor per tahun. Jadi benar-benar tidak syukur nikmat gitu ya. Apa yang nggak kita ekspor Pak? Apa yang nggak kita impor? Sawit, kita rajanya sawit. Jadi 90% ya produksi CPO atau crude palm oil dunia itu hanya dihasilkan oleh 2 negara, Indonesia dan Malaysia. Kita 32 juta ton, Malaysia baru 16 juta. Jadi kita raja di raja gitu. Tapi lagi sedang di Eropa sedang gelombang penolakan. Itu CPO. Biasa negara kapitalis, negara maju tuh nggak mau negara berkembang maju, apalagi Indonesia yang kaya raya sumber daya alam dan penduduk Muslim terbesar di dunia gitu ya. Jadi mereka nggak mau. Ya itulah pemimpin dan rakyat Indonesia harus sadar tuh bahwa negara-negara kapitalis gitu ya dan musuh-musuh negara ini ya dan boleh jadi juga orang-orang non Muslim nggak seneng kalau Indonesia maju gitu. Jadi 2 kekuatan bergabung sana tuh. Karena itu kita dibuat begitulah terkoyak-koyak gitu. Nah jadi Ustadz para pemirsa Rasil ya, meskipun sejak merdeka sampai sekarang kita sudah mengalami perbaikan di berbagai macam bidang kehidupan, tetapi kita masih jauh dari cita-cita kemerdekaan. Tetapi kita harus jujur, kita harus mengapresiasi para founding father kita, Bung Karno dan seterusnya, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, para presiden saya kuliah kan udah bekerja keras dan segala macam ya. Tetapi faktanya sampai sekarang masih begitu, kita masih low middle income country. Kapasitas iptek kita masih kelas 3, jadi must be something wrong gitu dengan cara-cara kita membangun. Entah itu konsepnya belum benar ya, orangnya. Jadi saya teringat surat Al-A'raf ayat 97 Ustaz ya. Iya, kalau kita lihat Al-Quran yang merupakan pedoman hidup yang paling benar, yang paling lengkap itu ya, yang diturunkan oleh pencipta kita itu. Dari mulai surat Al-Fatihah, surat An-Nas tuh nggak ada ayat yang bunyinya begini, jikalau negeri itu lautnya kaya raya, hutannya luas, tambang dan mineralnya berlimpah gitu, menjadi maju dan makmur dan berdaulat, nggak ada Ustaz. Tetapi bunyinya di Al-A'raf itu, jikalau penduduk suatu negeri atau negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan barokah yang datangnya minas sama'i wal ard, yang datangnya dari langit dan bumi gitu ya. Tetapi kebanyakan manusia itu ingkar pada ayat-ayat Allah gitu, sehingga akan maju. Jadi buat saya Ustadz, tugas pertama seorang pemimpin, entah itu presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, adalah bagaimana membuat rakyat itu ya beriman dan bertakwa. Nah karena kita itu pedomannya Pancasila, ya menurut agamanya masing-masing Ustadz gitu. Ya kan, yang Islam beriman dan bertakwalah secara Islam. Saudara-saudara kita Kristen beriman dan bertakwalah secara Kristen. Karena kalau di agama kita, ingat itu diharamkan tuh kita tuh mengejek, mencela atau menghinakan atau ngeledek atau apa kalau yang kita membuli gitu ya. Agama lain diharamkan itu Ustaz. Kita nggak boleh gitu. Dan waktu zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, waktu pemimpin Islam masih benar itu sangat menghormati. Kalau perang, salah satu syaratnya tidak boleh merusak tempat peribadatan, gereja, vihara. Coba Ustadz kan sering ke Turki kan, coba ke masjid Hagia Sophia itu. Di atasnya masih ada Bunda Maria segala macem gitu. Iya kan sangat menghormati gitu ya. Jadi kita nggak boleh menghina keyakinan orang lain tuh. Jadi kalau negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu diisi oleh orang-orang yang benar bertakwa menurut agamanya masing-masing, dan antar umat beragama tidak boleh saling membuli atau ngeledek gitu ya, itu wah insya Allah Indonesia baladun thayyibah warbun ghafur gitu. Mungkin Ustadz bertanya, kok iman dan takwa bisa maju? Karena definisi takwa gitu Ustadz, mengerjakan seluruh perintah Allah yang baik-baik ya, dan menjauhi seluruh larangannya gitu. Dan ada tambahannya, bukan pasif. Harusnya kondisi kehidupan pun diciptakan kondusif untuk orang
bertakwa, Ustadz. Jadi takwa itu bukan hanya pasif gitu ya, tapi kalau kita pemimpin, entah itu pemimpin rumah tangga, ketua RT, bupati, menteri, gubernur, presiden, harusnya kalau beliau-beliau itu beriman bertakwa bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarganya, tetapi sistem kehidupan gitu kan. Kondisi kehidupan Indonesia juga dibuat kondusif untuk orang beriman dan bertakwa, jangan seperti sekarang gitu kan. Segala macam iya kan, birahi itu dirangsang. Lihat TV kita, lihat media kita gitu kan, lihat di jalan-jalan kita gitu. Saya yakin kalau Imam Syafi'i masih hidup mungkin ditutup terus gini ya, karena semua iya kan. Pengen dipanggil Allah. Jadi di Indonesia itu belum diciptakan kondisi kehidupan supaya orang tuh bisa beriman dan bertakwa, Ustadz. Jadi ada istilah banyolan atau burguroan. Yang haram gimana dulu tuh? Yang haram aja susah paling halal tuh. Begitu. Yang haram aja susah apalagi nyari. Nah itu walaupun joke atau humoran ya, ada benernya gitu. Ya kan? Susah kita mendapatkan yang haram saja itu, apalagi yang halal itu. Lihat kondisi kehidupan kita bagaimana teman-teman putri berpakaian, ya kan, film-film. Kiblat negara kita ini kemana sih, Pak? Kalau kepemimpinan dan filosofi negara kan ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Tapi kehidupan bernegara yang ditunjukkan oleh para pemimpinnya, yang ditunjukkan oleh masyarakatnya, selebritasnya, kok kayaknya tidak Pancasila, Pak? Liberal ya, itu karena Pancasilanya di bibir ya. Padahal kalau kita lihat 5 sila, pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Artinya kan warga negara Indonesia, setiap rakyat Indonesia harus punya keimanan teguh kepada Tuhan. Sekali lagi karena kita hidup Pancasila menurut agamanya masing-masing, silakan gitu ya. Tetapi dalam definisi kami umat Islam, kalau kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, artinya percaya juga dengan segala macam aturannya dong gitu ya, dengan segala macam sifatnya gitu. Nah kalau kita mengimani akan adanya Tuhan ya. Kemudian yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Jadi manusia itu adil ya dan punya keadaban gitu ya. Kemudian persatuan Indonesia, ukhuwah ya. Dalam bahasa Islamnya ukhuwah watoniyah gitu ya, ukhuwah kebangsaan, ukhuwah Islamiyah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah keadilan sosial akan tercipta kalau manusia itu beriman dan bertakwa pada Tuhan menurut agamanya masing-masing. Yang kedua kalau manusia itu adil dan beradab. Yang ketiga kalau ada cohesiveness ya, persatuan. Yang keempat di dalam memutuskan perkara segala macam harus dengan hikmah dan musyawarah ya. Tidak dengan gontok-gontokan dan apalagi perang saudara itu. Kalau keempat sila itu dijalankan, insya Allah keadilan sosial, kemakmuran, kedaulatan akan tercipta gitu. Dan kalau kita lihat dari mulai sila 1 sampai 5 sumbernya kan semua Al-Quran, hadis itu tidak terbantahkan gitu ya. Bahkan kalau kita mempelajari struktur linguistik Indonesia sebelum menjadi Indonesia, artinya masih dalam kerangka sebelum merdeka Nusantara, kita nggak punya konsep kata adil dan adab, Pak. Adil dan adab itu betul-betul infiltrasi dari Islam. Persis. Jadi, kalau kita pergi ke India misalnya, Pak, ketika pilkada atau pilihan pemimpin nasional, India itu pemimpin nasionalnya mencitrakan dirinya sederhana, pakaian kurta putih, celana putih. Dan betul-betul ketika seorang pemimpin menampilkan dan mencitrakan dirinya pakai mobil mewah, niscaya dia kalah. Tapi begitu kita ke Amerika, maka orang yang paling hebat mobilnya, dia yang dilihat. Ketika kita sampai di Indonesia, kalau kita rapat di partai besar, lalu kita diundang dan kita bawa Kijang Innova, kayaknya nggak boleh masuk, Pak. Parkirnya yang jauh gitu. Nah, kita ini sebetulnya pemimpin-pemimpin kita itu menampilkan citra yang nggak sederhana, Pak, yang tidak bisa diakses oleh publik karena kemewahannya, gaya hidupnya, dan akhirnya kita jauh dengan pemimpin gitu. Kalau kritik internal kita bagaimana, Pak? Ya, kita bersyukur ya kepada Allah ya. Sesungguhnya ada turning point ya, titik balik ya. Kemenangan Pak Jokowi itu sesungguhnya rakyat ya, kalau saya boleh tafsirkan ya.
mendambakan pemimpin yang sederhana ya. Pak Jokowi kan pakaian putih begitu gitu kan, waktu sampai sekarang pun gitu pakai sarung dan seterusnya, iya kan. Dan kemudian beliau sangat approachable, sangat mudah didekati oleh rakyat, salaman, senyum, tidak 100% mengikuti protokol. Terakhir saya ketemu Pak Jokowi itu menghadiri pernikahan putra putrinya Kiai Haji Mustafa Akil, adinya Ketua Umum PBNU ya, Kiai Said Ali Siroj di Kempek, sana Kempek saya datang. Itu tidak ada di acara itu bahwa presiden tuh diminta nyambut, tapi saya kalau panggil Kiai Mustafa Kang Muh ya, Kang Muh itu mohonlah bahwa presiden memberi sepatah dua patah, beliau mau tuh ya, diselami segala macam. Nah, presiden sebelum ini mulai dari Pak Harto, saya dengan Bung Karno karena waktu itu saya kan lahir 58 masih kecil ya, jadi nggak mengenal persis ini ya, style beliau. Tapi kalau dari foto dokumentasinya pun Bung Karno menggendong anak segala macam, model stylenya Pak Jokowi sebenarnya itu ya, menampilkan sederhana kan si Pak Jokowi. Dan ternyata Pak Jokowi bisa winning the heart dan the mind of people ya, atau bisa menarik pikiran dan hati rakyat Indonesia ketika 2014 itu karena kesadaran beliau gitu. Jadi mudah-mudahan ya, cuman kita doakan gitu ya bahwa tuduhan teman-teman oposisi wah itu pencitraan aja, mudah-mudahan nggak benar, itu terpulang ke Pak Jokowinya gitu. Yang tahu kan hanya Pak Jokowi dan Allah gitu kan. Apakah kesederhanaan beliau itu benar-benar true ya, atau sejati atau pencitraan, kita nggak bisa menjudge itu, nggak bisa menilai gitu. Tetapi ibarat terasi gitu ya, disimpan kayak apapun akan bau nanti suatu saat gitu. Jadi saya termasuk yang berdoa gitu ya, Pak Jokowi atau pemimpin siapapun, udahlah kalau di dunia bisa ditipu gitu ya. Kita panggil TV One, panggil Metro TV, panggil Istighosah Kubro besar gitu ya, dengan Kiai Ma'ruf Amin, dengan Pak Haidar Nasir, dengan Kiai Said. Kemudian kita dihadiri oleh 10.000, 20.000 jamaah gitu, pakaian putih-putih semua gitu ya. Kemudian kita pakai sorban, ketika Kiai ceramah kita meneteskan air mata, bisa aja mendapat simpati rakyat, terutama publik muslim. Wah, ini pemimpin soleh, tawadu gitu ya. Tetapi yang tahu tawadu soleh tidaknya kan hanya kita dan Allah gitu ya. Jadi mudah-mudahan from now on, sejak sekarang sampai ke depan ya, pemimpin Indonesia dari mulai presiden, menteri, gubernur, bupati sampai ke lurah atau kepala desa, apapun agamanya gitu, benar-benar yang soleh gitu. Insya Allah maju Indonesia. Amin. Pak Rohmin, dalam sejarah kepemimpinan Indonesia ini kita sudah mengalami banyak model kepemimpinan. Misalnya Pak Harto yang pendiam dan hanya memberikan isyarat. Lalu kemudian Pak Habibie yang memimpin dengan energi yang meledak-ledak, sangat ini, melenting sana, melenting sini. Lalu tiba-tiba ada Gus Dur muncul, yang kemudian semuanya menjadi informal. Kemudian ada Ibu Megawati yang dengan sifat-sifat keibuan dan kemudian memberikan pendekatan tersendiri. Lalu ada Pak SBY, sekarang Pak Jokowi. Dari pola-pola kepemimpinan itu yang kira-kira perlu dijaga dan punya benang merah yang harus diteruskan, kira-kira apa Pak untuk pemimpin ke depan? Kalau saya terus terang ya, barometer atau patokan ya yang dibuat oleh manusia kan sifatnya nisbi gitu ya, relatif gitu ya. Kalau saya kok kenapa kita menilai kepemimpinan itu tidak berdasarkan yang diturunkan oleh Allah Tuhan kita gitu ya. Jadi misalnya 4 sifat dasar yang dimiliki oleh pemimpin yaitu sidik ya. Sidik itu jujur, benar ya, selalu benar. Yang kedua adalah amanah ya. Dia amanah itu ia memegang amanah, tepat janji gitu ya, memegang janji. Yang ketiga adalah dia harus fatonah. Fatonnya tuh cerdas dan punya visi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tabligh ya, yang bisa menyampaikan gitu, mendelivery pesan dan seterusnya. Nah,
empat sifat ini, jujur, amanah, itu nggak mungkin dengan empat sifat ini orang itu hidupnya hedonis atau bermewah-mewah gitu, sementara rakyat masih banyak kelaparan itu, yang miskin banyak gitu. Pasti kalau punya empat sifat ini pasti dia hidupnya sederhana, merakyat gitu ya, pemaaf, dan kalau ada kritik tuh bukan dianggap musuh, tetapi itu apa namanya, menjadi input ya, atau masukan yang berharga gitu ya. Kemudian pasti dia itu adil dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi dari mulai Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi ini gitu ya, rakyat Indonesia ke depan harusnya kembali ke, karena kami Muslim itu ya, kembali ke apa namanya, sifat-sifat atau syarat-syarat kepemimpinan yang disajikan oleh Allah ya, dan ketika dijalankan dengan kafah, dengan menyeluruh dan 100% ternyata berhasil gitu ya. Itu aja yang dicurug. Betapa pemimpin kita misalnya Sayyidina Ibnu Khaldun ngomongnya kan begini beliau. Kalau negeri ini apa namanya lagi paceklik itu, sayalah orang pertama yang merasakan penderitaan itu, kelaparan itu. Tetapi kalau negara ini lagi makmur, saya ingin menjadi orang yang terakhir. Dan itu bukan hanya omdo tuh bahasa omong doang, tapi antara kata dan perbuatan tuh satu gitu. Itu Sayyidina Umar. Demikian juga cicitnya yang namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelum jadi khalifah, sebelum jadi presiden, beliau orang konglomerat. Tetapi begitu jadi presiden atau khalifah, malah disumbangkan hartanya gitu ya. Kemudian beliau hidupnya sederhana gitu ya. Jadi itulah pemimpin Islam sejati itu. Dan cuman malangnya memang di era kekinian, terutama di Indonesia gitu ya, banyak pemimpin Muslim gitu ya yang hidupnya tuh sangat hedonis gitu ya, punya Jaguar, punya Hummer, punya segala macem, rumah mewah-mewah ya. Kalau saya alhamdulillah Ustadz nih, rumah di Jakarta gitu belum ada. Kemudian apartemen ini pun yang bayar kantor gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Kalau apartemen saya masih kan juga besar Pak. Besar sebagian kantor gitu ya. Nah jadi apa namanya, memang sederhana pun ya ada konteksnya gitu ya. Kalau hidup sekarang memang sederhana, misalnya apa namanya, nggak tahu ya, tidurnya di pelepah ini mungkin ini juga ya, kendaraan harus punya juga Ustaz. Dulu kan kuda dan onta ya. Dulu kalau sekarang tinggal di Bogor tuh ya, punya motor gitu, mobilnya kurang gitu, hujanan terus nggak bisa dakwah gitu. Jadi mungkin mobil sih menurut saya termasuk basic needs ya. Jadi kebutuhan dasar selain yang 5 itu gitu. Jadi kita pemirsa pun jangan menafsirkan sederhana itu 100% antara kehidupan zaman Rasul, Khulafaur Rasyidin sama persis dengan sekarang. Mungkin ada bedanya gitu ya. Ingin nambahin sedikit Pak, kalau dari guru ngaji saya dulu sekali kecil-kecil itu, sebetulnya 4 sifat dasar itu seingat saya dulu ada 5 Pak. Tapi sekarang sebagian besar kita mengenalnya 4. Jadi selain sidik, fatonah, amanah, tablik, ada yang kelima sajaah, memiliki keberanian. Jadi sifat utama Rasulullah itu yang 5 itu adalah sajaah, keberanian. Nah, dalam konteks keberanian ini, pemimpin siapa yang paling berani Pak? Periode mana yang kita miliki di Indonesia? Ya Bung Karno sama Pak Harto ya. Misalnya Bung Karno sama Pak Harto ya. Bung Karno adalah bagaimana menegakkan kemerdekaan, kedaulatan, memelihara, dan beliau memang terlepas dari ada kekurangannya, tapi sangat fenomenal. Kita harus akui, kita ke Tanah Suci, pohon itu dinamanya pohon Bung Karno gitu. Memang beliau kan summa cum laude, jenius gitu ya. Kemudian apa namanya di Uni Soviet dulu ya, Masjid Imam Al-Bukhari ya, ratusan tahun ditutup. Bung Karno itu fakta sejarah loh, bukan karena saya di PD Perjuangan itu ya. Itu dari Allah tapi melalui Bung Karno masjid itu menjadi dimakmurkan lagi gitu kan. Betul. Beliau iya kan jadi bergaining posisinya gitu. Aku datang bukan untuk krusif. Bukan krusif betul. Kemudian bicara di sidang PBB kayak magnet gitu kan. Iya kan. Nah jadi dia punya courage ya,
Kemudian terlepas dari benar tidaknya ganyang Malaysia gitu ya. Iya kan, dan beliau berani stand up terhadap kekuatan barat waktu itu. Sehingga beliau mempelopori kegiatan yang namanya non-aligned movement ya. Diawali dengan konferensi Asia Afrika. Ya. Jadi memang luar biasa ya. Tetapi kan manusia nggak ada yang sempurna gitu ya. Masalah ekonomi, Pak Harto keberanian dalam memutuskan bahwa yang utama adalah pembangunan ya. Beliau dengan trilogi pembangunannya itu stabilitas ya, kemudian pertumbuhan dan pemerataan gitu. Jadi memang betul ya, nggak mungkin ada pemerataan atau pemerataan kesejahteraan kalau nggak ada pertumbuhan. Apa yang mau dibagikan atau iya kan? Nggak mungkin ada pertumbuhan kalau nggak ada stabilitas. Kalau seperti sekarang antar menteri cekcok gitu ya, bakar, tenggelam gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ada menteri yang sama Menko-nya pun nggak taat gitu ya, sama Wapresnya nggak taat, sama presidennya nggak taat, gimana dibiarin aja gitu. Itu nah, kalau dulu, terlalu berani menterinya itu. Terlalu berani itu. Mungkin dalam sejarah katanya baru ada dalam kabinet ini yang begitu tuh gitu kan. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Tapi saya setuju Ustaz. Jadi tadi tambahan saya kira, nah itu kan kita harus meramu ya, itu kan sifat gitu ya, yang 4 tadi mungkin untuk semua muslim harus begitu. Tapi kalau leader harus tambah satu lagi, saja'ah ya, atau decisiveness, keberanian gitu ya. Betul. Jadi firmness gitu, jangan mencela-mencela, susah rakyat mengikuti gitu kan. Iya kan, dalam menengahi misalnya antara 2 menteri gitu, semua dibenarkan, semua disalahkan gitu. Harusnya kan bisa menilai mana yang salah, mana yang benar. Yang salah kau koreksi, turuti yang ini. Yang benar jangan jumawa gitu. Jangan ada lagi perdebatan di media massa, kan gitu Pak. Maaf waktu zaman Bu Mega gitu, nggak boleh itu. Saya ingat perdebatan mengenai apa namanya chicken leg. Ibu Dini kan waktu itu mau mengimpor itu tuh, apa namanya, chicken leg itu apa? Paha ayam dari Amerika mau dumping itu, karena memang itu ayam broiler kan pakai antibiotik segala macam, menurut ilmu faal tubuh itu memang akumulasi zat-zat sisa itu ada paha itu, iya kan? Nah Pak Bungaran waktu itu sebagai Menteri Pertanian, wah kalau itu diimpor dengan harga murah, peternak Indonesia bisa gulung tikar semua gitu. Cuman Ibu Rini bingung waktu itu, wah kalau kita menolak impor nanti di retaliate, dibalas oleh Amerika, nggak mau nerima udang dari Indonesia segala macam. Saya bilang itu sidang kabinet itu true story itu, saya bilang Bu Presiden jangan yang menolak Ibu Rini, tapi biarnya yang menolak tuh YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menolak MUI, yang menolak DPR gitu. Jadi kita tidak dipersalahkan gitu. Alhamdulillah itu hanya cukup di sidang kabinet diterima, ketok saran dari Menteri Kelautan Perikanan Pak Rohmin kan, damai gitu kan. Ya, damai Pak gitu, nggak ada. Jadi kita stable gitu. Stabilitas ada tumbuh gitu. Sekarang aku yakin kalau kabinetnya nggak gaduh ya, kepala daerahnya juga kompak dengan presiden, 7,5% bisa. Dan taat dengan Musrenbang itu. Taat dengan RPJM, taat dengan Nawacita gitu ya, taat dengan Inpres gitu. Begitu Ustaz. Melaju insya Allah Ustaz. Insya Allah Ikhwan dan Akhwat, kita jeda sejenak untuk masuk ke segmen ketiga, dan mudah-mudahan perbincangan kami dengan Profesor Rohmin Dahuri sekurang-kurangnya memberikan pengetahuan baru. Tapi tujuan kami adalah melahirkan inspirasi terutama bagi para pemimpin, karena kita tahu Pak, pendengar Rasil nih sebagian besar silent listener dan para pengambil kebijakan. Mudah-mudahan perbincangan hari ini insya Allah bermanfaat. Kita kembali sejenak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, para sahabat pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa TV Rasil, hari ini kita berjumpa lagi dalam Bincang Inspirasi bersama Profesor Rohmin Dahuri. Ada banyak yang bisa kita bahas nanti. Salah satu yang kita konsentrasikan dalam pembahasan ini adalah tentang pemimpin dan ujian-ujian di sekelilingnya. Telah hadir bersama saya, Heri Nurdi, ada Profesor Rohmin Dahuri, dan insya Allah dalam waktu ke depan kita akan bersama-sama membincangkan tentang seluk-beluk dan dinamika seorang pemimpin. Mari kita sama-sama menyapa Profesor Rohmin Dahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rohmin? Alhamdulillah. 2 minggu kemarin agak flu tuh. Pulang dari Eropa mungkin karena dingin kali ya. Kayaknya kalau baterainya Pak Rohmin ini alkalin, resepnya apa Pak? Resepnya legowo atau ikhlas karena Allah gitu ya. Jadi kalau ada beban pikiran, ada usaha yang belum sampai, udah serahkan ke Allah aja gitu ya. Hak kita manusia kan berikhtiar dan berdoa, kalau hasil itu hak Allah. Olahraga masih rutin Pak? Oh, alhamdulillah masih. Saya masih badminton seminggu sekali, seminggu 2 kali sama teman-teman IPB di Bogor gitu. Sangat menghibur itu. Ini kan kalau anak-anak muda itu makan enak-enak, olahraga jarang, tidur malam. Kalau nasihat kesehatan nih dari Pak Rohmin supaya vitalitasnya baik, kan kalau tubuh sehat mensana in corpore sano katanya. Gimana Pak nasihat untuk kami yang muda-muda? Nasihat sehat yang paling paripurna ya cara hidup Rasulullah gitu ya. Beliau tidur tidak larut ya, kalau nggak salah beliau jam 10 gitu. Tetapi beliau bangun di 2/3 malam, jam 2, jam 3 untuk tahajud dan seterusnya gitu ya. Mandi pagi gitu kan. Ternyata menurut ilmu kedokteran yang terbaru, mandi pagi, air dingin, kalau kita lagi nggak sakit ya, itu sangat menyehatkan gitu ya. Kemudian sholat subuh berjamaah, dengan berjalan ke masjid kan menghirup udara segar gitu ya. Tentunya makan pun jangan junk food ya. Rasulullah sangat balance diet itu, dietnya sangat berimbang gitu ya. Ada buah-buahan ya, tentu zaman dulu memang korma banyak ya. Mungkin sayur juga ada kali ya. Tetapi susu, pokoknya beliau tuh dietnya sangat berimbang gitu, dan kita kenal beliau jarang sakit gitu ya. Sakit tuh di akhir-akhir hayatnya saja gitu ya. Tapi Ikhwan dan akhwat, kami dapat kabar bahwa 2 minggu terakhir Pak Rohmin melakukan pesiar ke Eropa, ke beberapa negara. Ada inspirasi apa Pak yang dipetik? Ada berapa negara yang dikunjungi Pak? 3 negara ya. Yang jelas ini kebersihan ya, kemudian ketertiban lalu lintas dan hardworking ya. Jadi kerja keras dari penduduknya gitu. Kemudian kejujuran juga ada di situ gitu ya. Kemana aja Pak kemarin? Kemarin kami ke Paris, kemudian ke Jenewa ya, kemudian ke Venice dan Florence gitu ya. Itu bagus sekali untuk ibroh pelajarannya, kata Allah kan, bertebaranlah ke permukaan bumi ya untuk mengambil ibroh atau pelajaran gitu ya. Sangat baik itu Ustaz. Yang paling berkesan apa Pak selama 2 minggu di sana? Musim dingin ya Pak? Musim dingin ya, karena kita combining antara seminar dan acara keluarga. Kami bawa anak cucu tuh. Kalau di rombongan besar berarti Pak. 13 tuh ya. Yang dewasa yang 4, saya, istri saya, 7 ya, anak 4, menantu 1 kan ya. Jadi kalau di Indonesia nggak pernah berkumpul ya. Itu berkumpul selama 9 hari ya, 10 hari ya. Dengan anak cucu bahagia sekali itu. Refreshing betul Pak. Refreshing betul itu. Dari 3 negara paling
Yang paling juga perlu diamati ketika kita berkunjung ke negara-negara seperti ini kan influence leader, Pak ya. Bagaimana kepemimpinan nasional mempengaruhi tata dan kelola cara hidup masyarakat sampai ke bawah. Itu terasa kalau di negara-negara ini. Terasa sekali karena memang pemimpin itu dialah yang mendirect ya, atau mengarahkan, katakanlah kalau negara yang mengarahkan rakyat ya untuk berjalan kemana gitu ya, bagaimana bekerja, kemudian bagaimana menggali ekonomi, dan pemimpin pula yang punya segala macam resources kan, ada budget ya, ada apa namanya political power ya, infrastruktur, punya tentara, punya polisi, punya hakim gitu ya. Artinya kalau pemimpin ini benar-benar capable dan soleh gitu ya. Jadi selain capable juga harus beriman dan bertakwa, soleh ya. Insya Allah jadi itu negara itu dari negara yang berkembang bisa negara maju, baldatun thayyibah warabun ghafur. Jadi seorang pemimpin sangat merupakan determining faktor ya, atau faktor penentu maju mundurnya sebuah bangsa menurut saya. Kami ini banyak mendapat SMS, WhatsApp dan respon dari pendengar. Basic pendengar dan pemirsa Rasil ini kan Muslim, dan kebetulan segmentasinya Muslim, santri atau aktivis. Sementara Pak Rohmin datang meskipun dari background latar belakang intelektual, akademisi, ijmi, tapi Pak Rohmin juga pengurus pusat PDIP. Saya salah satu ketua di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Betul. Dan kadang-kadang aspirasi politik umat Islam dengan PDIP ini belum simetris, Pak. Ini kenapa hasilnya sama PDIP apa enggak? Saya pengen dapat semacam inspirasi dari Pak Rohmin gitu. Bagaimana rasanya di partai penguasa gitu, Pak? Iya, pertama bahwa ideologi gitu ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kan memang nasionalis ya. Jadi kalau kita baca bukunya Bung Karno tuh, yang dimaksud nasionalisme itu salah satu definisinya itu taman sari kehidupan. Jadi artinya beliau ingin bahwa apa namanya, semua umat beragama bisa di PD Perjuangan gitu. Dan saya ingat pidato beliau tuh waktu memberikan apa semacam nasihat lah atau suggestion kepada Kiai Haji Bagus Kusumo ya. Ki Bagus Hadi Kusumo ya. Muhammadiyah. Ki Bagus, jangan dibuat negara ini sebagai negara Islam, tetapi kalau ayat-ayat Al-Quran dan hadis ya, ingin mendasari dan mewarnai sistem perundangan dan mekanisme kita bernegara dan berbangsa, maka banyak-banyaklah pemuda-pemudi Muslim yang cerdas, yang tangguh ya, yang punya passion berpolitik, masuklah di DPR ya, jadilah menteri dan eksekutif gitu, perwakilan. Demikian juga waktu beliau memberi nasihat kepada si Pak Maramis kan gitu, jangan jadikan negara ini negara Kristen gitu ya. Tetapi apa namanya, kalau memang teman-teman Kristen menginginkan ayat-ayat Injil itu banyak mewarnai, silahkan gitu. Jadi kalau saya tafsirkan, beliau seorang Muslim, cuman mungkin background beliau kan lain dengan kita ya, yang lahir dari HMI, PII waktu ini. Jadi berasumsi gitu ya bahwa kalau apa namanya agama dijadikan dasar negara, lalu memang waktu itu kejadian gitu, ada ancaman dari apa namanya, dari sentimen keagamaan. Waktu para founding father kita termasuk Ki Haji Bagus Kusumo ya, Kasman Singo Dibenjo, Pak Prawoto, kemudian saya kira Ki Haji Wahid Hasim ya, ingin piagam Jakarta itu mendapat protes ya, dan itu keikhlasan atau boleh dibilang sacrifice atau pengorbanan yang luar biasa, karena komposisinya kan waktu itu 1:8 ya, panitia BPUPKI kan ada 9 kalau nggak salah ya. 8 tuh ulama gitu ya. Iya betul. Hanya 1 Pak Maramis ya. Begitu tolerannya sesungguhnya umat Islam ya terhadap bangun negara ini gitu. Nah kalau saya di PD justru nawaitu saya
dakwah di situ, balancing gitu ya. Sebagai Taman Sari kalau tadi itu ya. Iya, Taman Sari. Kalau saya masuk PKS gitu kan, P3 nggak perlu dakwah sana gitu. Kalau di sini ada seni kita berjuang ya. Terutama bagaimana teman-teman Muslim di PDI, saya maunya juga menjalankan syariat Islam gitu ya. Lalu kita bersifat rahmatan lil alamin, profesional, berkinerja gitu, sehingga teman-teman non Muslim pun bisa merasakan, oh kalau Muslim ternyata etos kerjanya unggul gitu ya, ternyata jujur, ternyata kasih sayang gitu, ternyata saling menghormati dan seterusnya. Saya kalau flashback kisah Rasulullah dan para sahabatnya kan dipenuhi dengan kesejukan dan kelembutan ya, kecuali kalau memang dideklar sudah waktu perang ya. Tetapi kalau di luar masa perang, Rasulullah punya pernah bermuamalah dengan Yahudi. Kalau stand up posisinya jelas kalau lagi masa damai, kita harus seramah dan sesejuk mungkin gitu ya kepada non Muslim, sehingga ini merupakan dakwah. Kalau nggak salah mungkin lebih dari 90% orang masuk Islam zaman Rasulullah tuh karena kelembutan ya, kecerdasan Rasulullah, kelugasan cara menyampaikan gitu ya, bukan dengan kekasaran gitu ya. Dengan kesejukan dan marwah Rasulullah, orang banyak masuk Islam itu. Kalau dalam mekanisme watawasau bil haq, watawasau bis sabr gitu, ada nggak sih Pak mekanisme di dalam politik, misalnya dalam PDIP, dalam pemerintahan sebagai partai penguasa, menyampaikan nasihat, kritik, bahkan teguran, mekanismenya gimana Pak? Misalnya kepada pemerintahan gitu yang dipimpin Pak Jokowi. Ya kalau partai kan kita punya fraksi ya, artinya tangan ya, partai politik untuk mendampingi, mengawasi dan memberi nasihat teguran kepada pemerintah yang melalui jalur DPR gitu ya. Legislatif. Tapi seperti Ibu Mega ya, karena beliau tuh secara reguler dengan Pak Jokowi itu, kalau nggak salah sebulan sekali ada informal meeting lah, terakhir di Batu Tulis misalnya gitu. Beliau bisa dengan direct gitu ya, memberikan masukan gitu ya. Saya sendiri hari ini nih sudah viral tuh melalui Rakyat Merdeka RMOL itu online gitu ya, udah viral tuh ya, karena saya ditanya oleh wartawan, Pak Rohmin, ini ada beberapa relawan Pak Jokowi ini nih balik badan tuh mencabut dukungannya gitu ya. Kira-kira sebabnya apa? Wah, saya nggak bisa menduga-duga gitu ya, saya bilang gitu. Tetapi kalau kita mau jujur, dan itu pun hasil survei dari berbagai macam lembaga yang sangat kredibel seperti misalnya Litbang Kompas ya, ketidakpuasan utama dari publik itu adalah memang di bidang ekonomi, susahnya pekerjaan ya, dan seterusnya itu. Nah, jadi saya pun pernah diundang langsung presiden ya 22 Agustus tahun lalu gitu, diminta pendapat mengenai ekonomi dan kelautan. Saya sampaikan seadanya gitu, memang ada PR berat ya, walaupun bahwa presiden kalau dari segi kebijakannya sudah dari 16 paket kebijakan ekonomi kan sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaiki iklim investasi, infrastruktur, kemudahan berbisnis gitu ya. Tetapi kok kenapa nggak jalan ya, sangat boleh jadi karena menteri-menterinya, jadi presidennya maunya menggelar karpet merah bagi investor ya, tapi banyak menteri yang bakar, tenggelam gitu, larang sini, larang situ gitu. Jadi ekonomi real nggak jalan gitu. 5% pertumbuhan yang kita gapai 3 tahun terakhir ini rata-rata, itu kan kebanyakan dari sektor non-tradable ya, seperti mall, dunia hiburan gitu. Sektor finansial gitu, yang terkonsentrasi di kota-kota besar dan menyerap tenaga kerjanya 150.000 per 1% pertumbuhan. Tetapi sektor realnya seperti pertanian, kelautan, perikanan ya tumbuh 3,4%. Industri manufacturing hanya 5%, 5,4 gitu. Itu kalau disebut 5% itu artinya prestasi atau belum, Pak? Tergantung barometer penilaiannya. Kalau membandingkannya dengan negara-negara maju atau middle class income, ya kita termasuk yang paling tinggi karena negara-negara Eropa, Amerika gitu ya.
kemudian Jepang gitu ya. Itu kan di bawah 2% semua, bahkan ada yang minus ekonomi. gitu ya. Karena faktor global ekonomi atau? Karena itu udah jenuh ya, udah mature ya, udah saturated ya, udah jenuh ya. Dan itulah siklus kehidupan memang gitu ya. Kemudian kalau di negara-negara maju kan sektor jasa yang berkembang gitu ya. Betul. Nah, sehingga sektor manufacturing atau secondary sektor dan sektor primer sedikit, lahannya udah jadi gedung pencakar langit semua gitu ya. Nah, jadi harusnya kalau negara macam kita ya, dengan resources yang sumber daya alam yang cukup melimpah, penduduk terbesar keempat di dunia gitu ya, dan negara-negara yang taraf ekonominya mirip kita seperti Filipina, India, Myanmar gitu ya, Vietnam tumbuh di atas 7%, kita 5% kan berarti ada something wrong ya, di bawah standar gitu. Nah, apalagi kalau kita belajar dari negara-negara yang sudah maju dunia seperti kita, itu kayak Cina dalam 20 tahun terakhir tumbuh double digit kan Ustadz, 12% gitu ya. Makanya dia bisa mentransformasi diri dari negara terbelakang, kotor gitu, miskin, sekarang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia. Hampir semua sektor ekonominya sangat kompetitif ya, jadi boleh dibilang broad base itu. Dulu saya ingat zaman Pak Harto tuh, wah kita harus fokus ya, milih salah satu sektor. China hampir semuanya, tekstil jago ya, automobil jago, elektronik sekarang, IT ya dengan Alibaba-nya, pangan gitu ya. Jadi memang intinya ada leadership yang bagus gitu ya, kemudian ada semacam roadmap pembangunan atau visionnya gitu ya, pemimpinnya bagus, inspirasional, hukumnya adil, tegak, berwibawa, akuntabilitasnya tinggi, masyarakatnya meritokrasi. Jadi meritokrasi itu adalah suatu sistem masyarakat di mana orang yang soleh, cerdas, bekerja keras itu yang diberi amanah gitu ya. Jangan seperti di kita banyak orang preman menjabat gitu ya dan seterusnya gitu. Itu kebalikan dari meritokrasi gitu ya. Kalau itu cepat gitu. Pak, ngomong-ngomong soal meritokrasi, kelayakan pemimpin, akuntabilitas kepemimpinan, godaan pemimpin paling besar tuh apa Pak sebetulnya? Itu kayaknya seperti dulu ya, itu kan udah rumus baku tuh, cuman bentuknya aja mungkin berbeda. 3T itu Ustaz, harta, tahta, wanita gitu ya. Jadi itu kan kalau kita lihat tumblingnya atau terjungkalnya banyak pemimpin kan karena 3 hal itu. Mungkin wujudnya berlainan tapi esensinya sama aja, godaan harta ya, godaan tahta gitu. Artinya tahta tuh walaupun kapabilitas kita misalnya hanya level dirjen gitu ya, tapi orang itu inginnya semangatnya jadi menteri bahkan jadi presiden gitu ya. Jadi biasa menggunakan segala macam cara gitu ya, tidak ngukur baju istilahnya gitu ya. Ada yang nggak bisa ngukur baju gitu Pak, misalnya performance capability-nya rendah tapi maju lagi gitu. Kalau saya lihat di Indonesia sebagian besar begitu gitu ya. Karena memang gini, di Indonesia itu karena kita belum negara maju ya, jadi orang yang income-nya yang rezekinya besar tuh seolah-olah kalau dari pejabat struktural gitu. Jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi dirjen, jadi direktur gitu ya. Jadi wali kota, jadi bupati gitu. Nah kalau di negara maju, Ustaz subhanallah gitu, penghargaan selain secara ekonomi juga tidak terlalu jauh, kayak misalnya jadi profesor, jadi peneliti, ya, jadi profesional gitu. Juga penghargaan masyarakat. Jadi saya ingat nih, waktu kuliah di Kanada, datanglah menteri ya di kampus kami. Dulu kami itu, saya sekolah di Dalhousie University ya di pantai timur Kanada itu, ada namanya School for Environmental Resource. SRES, School for Resource and Environmental Studies gitu ya. Itu datang Menteri Lingkungan Hidup dari Ottawa, ketemu Dewan Mahasiswa lah gitu, saya ada di situ. Ketua Dewan Mahasiswa, saya ingat namanya Christina Lazir tuh. Kita diskusi 2 jam gitu. Nah setelah itu lalu memberikan cindera mata kan si Christina itu. Tahu nggak Ustadz? Diberinya mug tuh tempat minum, cangkir yang ada Dalhousie-nya gitu. Duduk sebelah menterinya kan itu dilempar aja Ustadz cangkirnya tuh dari ujung meja dibuang aja gitu.
Nah tentunya kalau kita di Ada Timur itu tidak sopan. Tapi maksud saya mahasiswa dosen memandang menteri itu tidak kayak di sini menteri tuh kayak di semua di apa namanya kayak wow heboh sekali gitu lah. Dan tahun 2006 saya diundang apa namanya ke Taiwan oleh namanya duta besar lah gitu. Tapi di sini namanya Teto. Saya seminggu di sana. Saya waktu itu ajak istri saya ajak juga wakil rektor 4 IPB namanya Profesor Asep Saifuddin. Sekarang beliau rektor Al-Azhar gitu. Juga sama istrinya. Dari seminggu itu ada acara yang namanya matchmaking. Bagaimana pemerintah menjodohkan ya antara peneliti. Nah, saya lupa namanya profesor dari Kaohsiung University. Dia ini perempuan, profesor menemukan bahwa ternyata kulit atau sisik ikan tuna itu mengandung kolagen. Kolagen itu zat yang untuk meremajakan dan melembabkan kulit yang sangat bagus. Nah, peneliti dimanapun sekaliber Einstein, sekaliber Thomas Alva Edison, segala macam, itu nggak mungkin menghasilkan produk komersial, ya, tetapi dia menemukan prototipenya. Adalah tugas pemerintah, Ustadz, untuk mempertemukan sang peneliti unggul atau dosen unggul ini dengan industriawan gitu. Nah nanti orang inilah yang memanufacturing ya atau memproduksi ya si kolagen ini menjadi produk unggulan dunia sekarang. Nah maksud saya di acaranya, Ustadz, si masyarakat yang datang sekitar 200 orang itu menghormati si dosen, profesor tadi dengan si menteri dan dengan yang punya pabrik itu sama aja, Ustadz, dikalungin sama aja. Ya, nah jadi untuk generasi muda di negara maju tidak semua ingin berbondong-bondong jadi pejabat struktural kayak menteri, iya kan, presiden, bupati, gubernur, dirjen, direktur gitu. Karena jadi profesor, jadi peneliti pun selain kesejahteraannya lumayan, juga dihargai gitu. Nah kalau di negara yang berkembang kan orang yang dihargai itu orang yang punya uang dan yang punya kekuasaan. Tapi yang punya ilmu macam kiai, ustadz, profesor gitu ya, itu kelihatannya kurang begitu dihargai oleh publik gitu ya. Second citizen gitu. Second citizen, exactly. Jadi anak-anak muda karena melihat, oh kalau kita ini gitu. Ini ya kita harus jadi di sana. Nah padahal kan perlu peneliti, perlu orang yang bekerja keras di pabrik dan seterusnya kan, Ustadz ya. Nah jadi ke depan ya Indonesia kalau ingin maju, leadernya harus mencontohkan gitu ya. Apa yang diperlukan Indonesia untuk sampai bisa ke sana, Pak? Iya, leadership, contoh teladan gitu ya. Contoh teladan artinya orang-orang dan juga tadi rewardnya ya, reward baik berupa finansial. Jadi negara gitu ya harus benar-benar ya untuk innovator ya, peneliti, dosen, guru tuh harus digaji tinggi gitu ya. Yang kedua penghargaan sosial, masyarakat pun harus menghargai lebih ya, orang yang mulia itu bukan yang punya harta saja ya atau berkuasa saja, tapi orang yang berilmu, orang yang kapasitas teknologinya tinggi gitu. Dai, pendeta gitu ya, biksu itu harus dihargai sehingga nanti generasi muda tidak. Nah, kita kan ngeri di peristiwa Argentina dan Brazil kan itu orang maunya sepak bola semua gitu ya, atau jadi apa namanya pengamat politik gitu ya, karena memang income yang dan penghargaan yang paling besar diperoleh dari profesor-profesor semacam itu gitu. Sedikit mengerucut tentang perhargaan itu, Pak. Kita ini melihat bahwa kalau sudah jadi pemimpin hidupnya mulia, dihargai orang, fasilitas hidup tercukup. Jadi semua resource kita berbondong-bondong ke sana. Padahal mengutip kalimat dari Agus Salim, Leiden is lichten. Memimpin itu menderita. Kok saya nggak ngelihat pemimpin Indonesia menderita, Pak? Ya, Agus Salim juga rujukannya kan dari Quran hadis ya, dari Islam ya. Memang kalau kita melihat kepemimpinan Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin yang 4 ya, kemudian apa namanya khalifah-khalifah berikutnya gitu ya, yang masih berdasarkan Al-Quran hadis sampai ke Umar Abdul Aziz, memang hidupnya sederhana gitu ya. Rasulullah sendiri adalah manusia pertama di sisi Allah
ditawari berpeluang untuk menjadi orang terkaya di dunia sepanjang masa, bahkan Nabi Sulaiman Manunggalan. Tapi apa yang beliau lebih baik hidup sederhana. Bahkan beliau maunya lapar sehari gitu ya, kenyang sehari gitu ya. Jadi begitu. Agar bisa bersabar dan bersyukur secara bergantian. Persis ya. Nah jadi memang harus ada pemimpin yang begitu. Nah di kita di alam kapitalis yang sangat liberal begini gitu ya, yang materi itu dianggap segalanya, amat susah jadi menjumpai pemimpin semacam Bung Hatta, Agus Salim gitu ya, Muhammad Natsir gitu ya. Godaannya sangat berat gitu ya. Nah karena itu pengendali satu-satunya supaya pemimpin itu bisa hidup sederhana ya keyakinan kita kepada hari akhirat dan Allah gitu ya, bahwa hidup di dunia itu hanya sebentar, sendaguro ya, mataul gurur dan seterusnya gitu. Sehingga kalaupun orang itu kaya gitu, kekayaannya itu benar-benar untuk kebajikan gitu. Kita lihat figur-figur macam Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, Abdurrahman bin Auf kan konglomerat. Bahkan kalau menurut sebuah buku ya, kekayaan Bill Gates atau sekarang orang terkaya nggak ada apa-apanya dari Sayyidina Utsman itu ya. Tapi kehidupan beliau tetap sederhana gitu ya. Nah jadi leadership menurut Islam atau jalan Allah itu benar-benar teladan paripurna menurut saya. Iya. Baik, ikhwan dan akhwat, kami rehat sejenak. Setelah jeda berikut, kita akan kembali mendalami tentang ujian-ujian yang mengelilingi para pemimpin dan bagaimana para pemimpin selamat dari ujian itu. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.